Mahasiswa telah tercatat di dalam sejarah negara kita sebagai penggerak terjadinya perubahan. Sejak era Soekarno, lahir gerakan-gerakan mahasiswa yang mengkritik kebijakan hingga menumbangkan rezim sebagai bentuk puncak perjuangan. Semua itu dilakukan untuk satu, yaitu membela kepentingan rakyat. Krisis ekonomi pada masa Orde Baru memicu lahirnya gerakan reformasi berkat mahasiswa yang memotori perubahan. Namun, pasca reformasi, gerakan mahasiswa seolah mati suri. Kesibukan kuliah, kapitalisasi pendidikan, dan berbagai upaya depolitisasi seperti pemberdayaan ekonomi kreatif cukup mengalihkan peran utama mahasiswa sebagai pengontrol rezim penguasa. Jatuh bangun pergerakan mahasiswa, gaungnya yang semula senyap perlahan mulai bersuara. Ketidakbecusan pemerintah dalam mengurusi urusan rakyat membangunkan gerak mahasiswa yang awalnya tertidur. Kezaliman rezim oligarki yang hendak melemahkan KPK demi melindungi para koruptor menjadi titik tolak bangkitnya kembali pergerakan mahasiswa. Perlahan, mahasiswa kembali turun ke jalan. Suara keadilan diteriakkan hampir di seluruh penjuru negeri. Oleh siapa? Tentu saja oleh mahasiswa. Dan kini, mahasiswa kembali turun bersama buruh menuntut Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Namun sayangnya, alih-alih diperhatikan pemerintah, justru ditindak represif oleh aparat negara. Pergerakan mahasiswa masih belum menyentuh pada permasalahan mendasar dan sistemis yang terjadi di negeri ini. Mahasiswa beraksi melawan Undang-Undang Ciptaker hingga menuntut rezim turun tanpa mengkaji kenapa undang-undang tersebut lahir atau mengapa rezim penguasa tersandra kepentingan bisnis. Wahai mahasiswa, sejatinya akar permasalahan bangsa ini adalah diterapkannya sistem kapitalisme dan demokrasi. Sistem inilah yang telah melahirkan kekuasaan oligarki. Dampak yang terjadi ialah mayoritas rakyat tertawan minoritas atau pemilik modal dalam tirani. Sudah banyak undang-undang digolkan demi kepentingan para kapital, seperti Undang-Undang Migas, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang SDA, dan sebagainya. Wahai mahasiswa, pergerakan ini harus diarahkan pada tujuan fundamental dan sistemis, bukan pragmatis. Mahasiswa harus memahami bahwa pragmatisnya gerakan mereka akibat terkungkung lingkaran demokrasi yang seolah menjadi harga mati. Ingatlah, demokrasi tidak akan pernah menjadi solusi, sebab demokrasi adalah pintu para kapitalis menguasai sumber daya negeri. Ia adalah jalan masuknya neokolonialisme yang merampok kekayaan bumi pertiwi. Karena itu, mahasiswa harusnya menuntut pergantian sistem, tidak cukup sebatas menuntut hapus kebijakan atau pembuat kebijakannya saja. Mahasiswa harus memahami konsep sistem lain, yakni Islam dengan khilafah sebagai pembandingnya. Dengan begitu, mahasiswa lebih terbuka, menyadari kerusakan demokrasi yang terus mereka perjuangkan. Tak sampai di situ, mahasiswa harus mencari metode perubahan yang sahih, bukan lagi dengan jalan-jalan demokrasi yang terbukti gagal. Maka tentu metode perubahan yang sahih berkiblat kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat Muslim. Mahasiswa harus menyadari kunci kebangkitan umat, yakni ideologi Islam dengan sistem pemerintahan khilafah sebagai metode penerapnya. Khilafah telah terbukti mampu menorehkan prestasi gemilang dan mensejahterakan rakyatnya selama 13 abad. Bahkan, kembalinya penerapan khilafah telah Allah janjikan dan dijamin keberkahannya. Oleh karena itu, wahai aktivis mahasiswa, sudah saatnya kini menyatukan visi pergerakan dalam sebuah bingkai perjuangan yang benar, yakni menegakkan penerapan syariat Islam secara kafah dalam institusi bernama khilafah. Allahu Akbar.